Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi dari kelas 8B kelompok 1. Di sini akan menjelaskan pengertian, penyebab dan upaya mencegah diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar. Pada umumnya, diare terjadi akibat minuman atau makanan yang terpapar virus dan bakteri. Untuk membantu mencegah diare, kita dapat mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung probiotik seperti yogurt. Dan kita juga harus menjaga kebersihan kita agar tidak terkena diare. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ramdan Maulana, kelas 8B. Saya ingin menjelaskan tentang penyakit gastritis. Gastritis merupakan penyakit lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Dinding lambung memiliki lapisan yang bernama mukus. Apabila mukus rusak, maka dinding lambung rentan terhadap peradangan. Gastritis dibagi menjadi dua jenis, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Gastritis akut terjadi secara tiba-tiba. Gastritis kronis terjadi setelah peradangan yang sangat lama. Penyebabnya adalah infeksi bakteri, penambahan usia, terlalu berlebihan mengonsumsi minuman beralkohol, terlalu berlebihan mengonsumsi obat pereda nyeri, dan autoimun. Akibatnya dapat beresiko kanker lambung, pendarahan pada lambung, dan tekuk lambung. Upaya untuk menghindarinya adalah hindari makanan pedas, asam berlebih, dan yang mengandung gas seperti sawi dan kol. Makanan secara teratur dan jangan terlambat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duta Agra Ramadan dari kelas 8B. Saya akan menjelaskan tentang MAH. MAH merupakan gejala penyakit berupa rasa panas dan nyeri terhadap lambung. Hal ini bisa terjadi karena terlalu banyak minum obat-obatan, jadi efek samping obat-obatan, luka terbuka dalam lambung, stres, dan sebagainya. Cara mengatasi MAH adalah dengan menjaga makanan, menjaga pola makanan, makan secara teratur, menghindari minum-minuman yang berkafein, dan menghindari obat-obatan yang menyebabkan rasa nyeri pada lambung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri dari 8B. Saya akan menjelaskan tentang sembelit. Sembelit di sini artinya adalah gangguan pada sistem pencernaan di mana seorang manusia atau hewan sendiri mengalami pengerasan tinja yang sangat berlebihan sehingga sulit untuk dibuang. Penyebabnya di sini biasanya kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi, menderita panas dalam, stres atau depresi, pengaruh hormon, dan usus kurang elastis. Kalau dari pengobatan atau pencegahannya itu jangan jajan di sembarang tempat, hindari makanan yang berkandung lemak dan gulanya tinggi, minum air putih minimal 1,5 liter air sampai 2 liter air dalam sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fali Aljabar, kelas 8B. Saya akan menjelaskan hemoroid atau wasir yang bisa juga disebut ambeien. Pengertian dari wasir, hemoroid. Wasir atau hemoroid adalah pembekakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir, rektum, serta dubur atau anus. Wasir merupakan penyakit yang dapat menyerang segala usia. Penyebab dari ambeien atau wasir adalah adanya gangguan dalam aliran darah menuju saluran pembuangan feses. Gangguan ini bisa muncul karena berbagai kebiasaan, diantaranya mengejan saat membuang air besar atau terlalu lama duduk di toilet. Akibatnya, jika terlalu sering pendarahan akan menyebabkan anemia atau biasanya disebut kekurangan darah. Yang paling sering rasa tidak nyaman itu saat buang air besar. Usaha untuk menghindari ambeien atau wasir. 1. Mengonsumsi makanan yang kaya akan serat. Minum banyak cairan. Jangan mengejan berlebihan. Jangan menunda-menunda BAB. Berolahraga. Menghindari duduk terlalu lama. Hindari mengangkat benda berat.
Jika hamil, tidurlah dengan posisi miring. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang appendicitis. Appendicitis atau usus buntu adalah peradangan pada usus atau appendix. Usus buntu berupa organ dalam bentuk kantong kecil dan tipis. Usus buntu atau appendicitis sering terjadi pada usia 10-30. Usus buntu terjadi karena rongga usus mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak hingga bernanah. Saat menderita usus buntu, penderita dapat merasa nyeri di perut bagian kanan bawah. Jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan usus buntu pecah dan menimbulkan rasa sakit luar biasa dan juga membahayakan nyawa. Cara menghindari appendicitis adalah dengan makan makanan berserat, mengonsumsi makanan probiotik, mencukupi asupan air, makan dengan tenang, dan memperhatikan gejala usus buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal dari kelas 8B akan menjelaskan tentang tuak lambung. Pengertian: tuak lambung adalah luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkipisnya lapisan dinding lambung. Luka ini bisa muncul pada dinding khusus duodenum dan kerongkongan. Penyebab: dinding lambung biasanya dilapisi selaput yang melindunginya dari asam lambung. Peningkatan kadar asam lambung atau penipisan pelindung lambung dapat memicu tuak lambung. Penyebab umum penipisan pelindung lambung meliputi bakteri Helicobacter pylori dan penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Akibat: tuak lambung dapat mengakibatkan nyeri atau perih pada perut. Rasa nyeri tersebut muncul karena iritasi akibat asam lambung membasahi luka. Selain itu, tuak lambung dapat menyebabkan tidak nafsu makan dan rasa mual. Pencegahan: tuak lambung dapat dicegah dengan menjaga kebersihan makanan, berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol, dan berhati-hati dalam penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafael Ghazali dari kelas 8B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sariawan. Sariawan adalah luka kecil yang ada di dalam mulut atau di dasar gusi. Penyebab dari sariawan salah satunya adalah karena cedera atau terbentur, karena tergigit, atau karena kesalahan menyikat gigi. Mungkin juga karena infeksi jamur, virus, atau bakteri yang ada di dalam mulut. Akibat dari sariawan adalah pembengkakan di dalam mulut, luka lecet, atau bahkan bernanah. Upaya mencegah sariawan adalah makan makanan yang bergizi, mengecek kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi secara rutin, dan menghindari pasta gigi yang menggunakan sodium lauret sulfat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omar Darawan dari kelas 8B. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyakit malnutrisi. Malnutrisi adalah kekurangan atau kelebihan gizi. Kondisi ini muncul saat pola makanan seseorang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk tetap sehat. Malnutrisi dapat disebabkan oleh beberapa kondisi medis seperti infeksi saluran cerna, AIDS, kanker, depresi, pola makanan yang buruk, serta kondisi pencernaan. Akibatnya, malnutrisi memicu gangguan pertumbuhan pada anak, berat badan rendah, menurunnya kemampuan belajar, sulit konsentrasi, dan mudah terserang penyakit akibat sistem imunitas tidak optimal. Berikut beberapa penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi. Kwashiorkor. Nah, usahanya adalah merancang menu makanan, amati kebiasaan makanan sehari-hari, pantau kenaikan dan penurunan berat badan, pantau jenis obat-obatan yang dikonsumsi, meningkatkan aktivitas fisik, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keracunan makanan. Keracunan makanan adalah suatu gejala yang timbul akibat makanan yang terkontaminasi. Penyebab dari keracunan makanan adalah makanan dapat mengandung organisme infeksius berupa bakteri, virus, dan parasit yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Salmonella, Campylobacter, Listeria, Clostridium botulinum,
dan Escherichia coli merupakan organisme yang sering menyebabkan keracunan makanan. Akibat dari keracunan makanan adalah mual dan muntah, diare yang disertai darah bila penyebabnya adalah bakteri Campylobacter atau Escherichia coli, perut nyeri biasanya dalam 12-72 jam setelah makan, dehidrasi, dan sakit kepala. Usaha menghindari keracunan makanan adalah mencuci tangan, memisahkan makanan matang dengan makanan mentah, menyimpan makanan dalam kulkas, dan lain-lain. Pada kebanyakan kasus, khususnya keracunan makanan yang disebabkan oleh virus, keracunan makanan dapat sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease atau asam lambung adalah penyakit dengan gejala rasa terbakar di dada dan juga di kerongkongan. Hal ini disebabkan karena melemahnya katup antara lambung dan juga kerongkongan. Cara-cara untuk menyembuhkan asam lambung diantaranya ada menjauhi makanan-makanan yang pedas, makan jahe, tidur yang cukup, dan menjauhi asap-asap rokok, dan juga tidur dengan posisi dada dan kepala di atas. Gejala-gejalanya diantaranya ada makan dengan rasa yang pahit, pusing, dan juga rasa panas di dada atau rasa kebakar istilahnya. Sekian penjelasanku tentang GERD atau asam lambung. Saya Richard Daniel Valvariski dari kelas 8B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tristan dari kelas 8B akan menjelaskan tentang penyakit GERD. Penyakit GERD merupakan penyakit saluran pencernaan yang kronis. GERD terjadi ketika asam lambung atau terkadang isi lambung naik kembali ke esofagus sehingga seseorang akan mengalami panas dada seperti terbakar dan mulut terasa pahit. Akibat naiknya asam lambung, maka akan mengiritasi dan membakar esofagus atau kerongkongan sehingga menimbulkan rasa panas pada dada sampai bagian dalam leher bahkan tenggorokan. Penyebab penyakit GERD adalah perbatasan antara esofagus dan lambung terdapat otot sphincter, yakni otot melingkar yang dapat mengencang dan mengendur. Ketika kita menelan makanan, otot sphincter itu akan melonggar sehingga makanan dan sayuran mengalir menuju lambung dan seketika setelahnya akan kembali menutup. Namun jika katup ini melemah atau mengendur abnormal, maka asam lambung maupun isi lambung akan bisa mengalir kembali ke esofagus. Usaha untuk menghindari penyakit GERD adalah hindari konsumsi daging secara berlebihan dalam waktu singkat, tetap mengonsumsi sayur dan buah-buahan, jangan tidur dalam waktu 2 jam setelah makan. Karena